Bab 59 Rahasia Cukat Tong. Dipublikasikan oleh blog Normi. Mereka mendarat dengan mulus. Chiosan menyambut mereka dengan senyum. Cukat Tong pun tersenyum. Jika para sahabat bertemu, yang ada di hati mereka cuma kegembiraan. Sumasun walaupun diam dan pandangannya tetap kosong, raut wajahnya pun menampakkan sedikit kegembiraan. Salam Totiang, apakah Caye sedang berhadapan dengan Lup Totiang, mantan pangcu yang tersohor dari Kaipang? Kata Cukat Tong menjura. Pengetahuannya sangat luas sehingga sekali pandang saja ia tahu siapa orang di hadapannya. Tongkat hijau di tangan si kakek sudah menceritakan banyak hal tentang kakek ini. Ah, orang yang menunggang burung-burung seperti ini di zamanku cuma ada satu orang. Apakah engkau murid dari Tok Hong Siansing yang terhormat? Benar sekali, Totiang, Caye Si, Marga, Cukat bernama Tong, jawab Cukat Tong. Tok Hong Siansing, akhirnya Chiosan tahu juga siapa nama guru Cukat Tong. Pengetahuannya tentang dunia persilatan memang masih cetek ketimbang orang lain. Sumasun pun memberi salam. Am Lin Hua pun sudah muncul kembali. Pertemuan seperti ini memang selalu menghangatkan hati. Perbedaan persahabatan dengan percintaan memang cuma satu, yaitu di dalam persahabatan, kau tak akan takut kehilangan. Mereka duduk melingkar dan menikmati makanan. Cukat Tong selalu membawa benda-benda yang tak terduga. Siapa yang bisa menduga di tengah hutan di atas gunung, mereka bisa menikmati arak mahal dan masakan paling lezat sedunia. Mendengar ruwetnya masalah di Bulim, rasa-rasanya memang ada sebuah rencana besar di balik semua ini, kata Luk Pingho memulai obrolan. Perebutan Bulim Bencu kali ini memang penuh intrik dan rahasia, kata Cukat Tong. Padahal apa hebatnya menjadi Bulim Bencu, tukas Am Lin Hua? Chiosan hanya tersenyum. Kau kenapa tersenyum? Pasti ada lagi yang muncul di otakmu, tanya Cukat Tong. Chiosan hanya menggeleng-geleng sambil meneruskan makan. Kata Cukat Tong, jadi Bulim Bencu sudah pasti hebat, Ang Siokya. Selain ia yang berhak memutuskan dan mengadili segala perkara di dalam Bulim, ia juga berhak menguasai dan mempelajari kitab-kitab silat kuno yang dahsyat. Selain itu menurut kabar terbaru, Kaisar sendiri yang akan melantiknya jika ia sudah terpilih. Kaisar mungkin secara langsung akan meminta Sang Bencu untuk turut membantu negara dalam perlawanan melawan gangguan Mongol di perbatasan. Mata Chiosan bersinar. Bertemu Kaisar? Wah, asik juga itu ya. Seandainya aku boleh bertemu Kaisar, kira-kira apa yang akan kukatakan padanya ya? Kau pasti akan minta diberikan salah satu dayangnya untuk kau kawini, tukas Cukat Tong. Jika sudah bercanda, mereka memang lupa menggunakan sebutan, Caye, dan lain-lain. Haha, mendengar perkataanmu, aku punya dua kesimpulan, kata Chiosan. Apa itu? Tanya Cukat Tong. Karena kau tahu sekali apa yang ada dalam pikiranku, kemungkinan besar kau ini adalah cacing dalam perutku. Hahaha, dan yang kedua? Yang kedua adalah kau pun memiliki keinginan yang sama. Semua orang tertawa lepas. Tentu saja Sumasun tidak ikut tertawa. Dibutuhkan usaha amat besar untuk membuatnya tersenyum, apalagi tertawa. Menurut Totiang, kira-kira siapa pelakunya? Tanya Cukat Tong kepada si kakek. Setelah berpikir lama, Luk Pingho menjawab. Semua orang patut dicurigai dan semua orang bisa saja punya maksud tersendiri. Maksud Totiang? Ambil contoh Chiosan, kata Luk Pingho. Orang dengan kemampuan seperti dia, bukankah jelas-jelas paling dicurigai? Lanjutnya, ia punya ilmu silat sangat tinggi, kecerdasan di atas rata-rata. Kalau mau dipikir, dia ini yang paling pantas menjadi si otak besar. Siapapun pasti akan percaya jika dibilang bahwa Chiosan adalah otaknya. Semua orang mengangguk. Lalu si kakek melanjutkan. Tapi justru itulah, aku yakin si otak besar ini justru orang yang tidak kalian duga. Bisa jadi ia bukan orang yang ahli silat, hanya pemikir saja. Bisa jadi mungkin dia adalah aku, Cukat Tai Hiap,
atau Sumatayap, jelasnya. Jadi bisa kalian bayangkan betapa ruwetnya keadaan Bulim sekarang, karena semua orang patut dicurigai. Tak ada lagi kepercayaan, semua saling memata-matai, setiap partai saling menduga satu sama lain. Untung ada Caye, tukas Ciosan. Ketika semua orang menatapnya dengan heran, ia meneruskan. Dengan adanya Caye dituduh sebagai otak besar seperti kejadian di rumah Hu Hujin, tentulah dunia Bulim sudah mulai aman dan tentram. Segala kecurigaan hilang, karena setidaknya mereka memiliki musuh bersama saat ini. Jadi kau memang sengaja membiarkan dirimu dituduh seperti ini? Tanya Cukatong. Tentu saja tidak, aku sudah hampir membunuh mereka semua kan saat itu? Hahaha, jawabnya enteng. Lanjutnya, tapi aku bersyukur sekarang menjadi kambing hitam. Setidaknya malah membuat aku kini bebas bergerak. Bagaimana mungkin kau bebas bergerak jika seluruh dunia mencarimu saat ini? Kata Cukatong. Bukankah kau juga sedang dicari? Kau kan sudah dianggap sebagai kaki tanganku sejak kejadian di rumah Hu Hujin. Cukatong cuma garuk-garuk kepala. Katanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah semua orang terkemuka Bulim sudah berangkat ke Taisan? Tanya Ciosan. Setahuku sih iya, para Ciang Bunjin perguruan besar seperti Butongpai, Xiao Limpai, Gomipai dan lain-lain sudah melakukan perjalanan dengan rombongan perguruannya masing-masing, jelas Cukatong. Berapa lama perjalanan dari sini ke Butongpai jika menggunakan burung-burungmu? Tanya Ciosan. Sekitar 3 hari. Memangnya apa yang mau kau lakukan di Butongpai? Kata Cukatong. Ciosan hanya tersenyum saja. Sumatayap, bisakah kau menemani Ang Siokia melanjutkan perjalanan ke Taisan? Sumasun hanya mengangguk. Ciosan pun diam saja. Di antara teman, kau memang tidak akan mengucapkan terima kasih dengan mulutmu. Kau mengucapkan terima kasih dengan hatimu dan perbuatanmu. Totiang punya rencana apakah setelah dari sini? Tanya Ciosan kepada Luk Pingho. Tidak ada, awalnya aku kesini hanya untuk mencarimu dan membunuhmu. Tapi jika kejadiannya seperti ini, aku malah bingung harus melakukan apa. Bagaimana jika Totiang ikut saja dengan Sumatayap dan Ang Siokia ke Taisan? Usul Ciosan. Setelah berpikir sebentar, Luk Pingho menjawab, baiklah. Mereka beristirahat sebentar sebelum kemudian melanjutkan perjalanan. Sumasun, Ang Linhua, dan Luk Pingho pergi ke Taisan. Sedangkan Ciosan dan Cukatong pergi ke Butongpai. Ciosan baru kali ini terbang betulan. Dulu ia pernah terbang juga ketika diselamatkan Cukatong dari kediaman Hu Hujin. Tapi saat itu suasana genting dan ia tak sempat memperhatikan banyak hal. Kini saat berada di udara dan pikirannya jernih, Ciosan rupanya agak ngeri juga. Kau tak takut jatuh? Tanya Ciosan. Kenapa harus takut? Toh aku tak bakalan jatuh. Tak pernah sekalipun kau jatuh? Atau burung-burung ini kelaparan dan kecapean lalu kau terjun bebas bersama mereka? Tidak. Baguslah. Kau takut? Kini Cukatong balas bertanya. Aku bukan setan, tentu aku punya rasa takut. Haha, baru kali ini aku dengar ada seorang Taiyap mengaku takut. Kata takut memang adalah kata yang sangat diharamkan di kalangan Kangou. Tapi Ciosan malah mengakuinya dengan jujur. Kata siapa aku seorang Taiyap, tukas Ciosan? Kata banyak orang. Itu kan kata mereka, jika aku tak pernah mengaku sebagai Taiyap, kenapa aku tidak boleh mengaku takut? Betul juga, banyak orang di dunia ini mengaku sebagai pemberani, tapi hanya sedikit manusia yang dengan berani mengaku sebagai penakut, karena menjadi penakut juga kadang-kadang dibutuhkan keberanian untuk mengakuinya. Perjalanan 3 hari ke Butongpai tentu tidak dilakukan secara terus-menerus. Ada kalanya mereka mendarat di hutan untuk memberi makan burung-burung ini dan mengistirahatkan mereka. Kedua orang ini pun juga beristirahat. Gaya beristirahat kegemaran Cukatong adalah bersandar di pohon yang rindang sambil menikmati arak dan menikmati makanan.
Sambil makan, Chiosan bertanya, apa yang Hu Hujin lakukan menghadapi ini semua? Kenapa kau tanya aku? Kau pikir aku cacing di dalam perutnya? Haha. Chiosan tidak tertawa, ia malah tersenyum saja. Jika kau sudah tersenyum, aku selalu merasa khawatir. Jika tidak khawatir masa kau malah bahagia, memangnya kau termasuk golongan pecinta sesama jenis? Hahaha, Cuka Tong hanya tertawa. Kau masih belum menjawab pertanyaanku, kata Chiosan sungguh-sungguh. Cuka Tong hanya menatap Chiosan, sambil akhirnya tersenyum. Memang tidak ada satu hal pun yang bisa kusembunyikan darimu. Lanjutnya, apa saja yang sudah kau ketahui? Tanya Cuka Tong. Beberapa hal, seperti kau bekerja untuk Hu Hujin. Haha. Kadang-kadang jika rahasianya ketahuan, selain marah, orang memang cuma bisa tertawa. Kuakui memang aku bekerja kepadanya, tapi bagaimana kau bisa tahu? Tanya Cuka Tong. Sederhana saja, melihat wajahmu. Kau bisa melakukannya hanya dengan melihat raut wajah? Aku kan sudah menamatkan kitab pemberian Hu Hujin itu. Iya betul, kitab itu ada padaku sekarang. Chiosan hanya mengangguk lalu meneruskan. Setiap kau kupancing menyebut dengan menyebut namanya, raut mukamu selalu berubah. Muncul tanda-tanda bahwa kau mengaguminya dan sangat hormat kepadanya. Raut wajah kagum sangat terpancar jelas jika kau mau memperhatikan orang. Memang pancaran di wajahmu sedikit kau tutupi, tapi aku bisa melihat dengan jelas. Jadi hanya berbekal itu saja kau mengambil kesimpulan? Tentu tidak, aku memperhatikan banyak hal lainnya juga. Seperti kenyataan bahwa kau pernah punya cerita dengan Dewi Hua. Cuka Tong hanya diam. Kau pernah mencintainya, kau pun mungkin pernah hidup bersamanya dan menjadi budaknya. Tetapi akhirnya kau dapat membebaskan diri. Itulah sebabnya kau sebenarnya enggan bertemu dengan Dewi Hua. Walaupun kau pernah tersakiti olehnya, kau tetap saja tak mampu membencinya dan membunuhnya. Maka kau membiarkan dirimu tertangkap saja olehnya. Dengan kemampuan seperti dirimu, masa ada orang bisa meracunimu dan menculikmu? Lanjutnya, aku pun memperhatikan raut wajahmu saat kau kubebaskan dulu dari lembah 1000 kupu-kupu. Kau tak sekejap pun memandangnya. Ada perasaan takut dan sungkan. Apakah aku benar? Seluruhnya benar. Aku memang pernah menggilainya. Kuserahkan hidup kepadanya. Hingga suatu saat aku sadar bahwa aku telah salah mencintainya. Kau tak pernah salah karena jatuh cinta. Kau hanya salah memilih orang. Mungkin saja, tapi setelah ku sadari kesalahanku, aku berusaha lepas. Namun kau tahu sendiri, pengaruh Dewi Hua terhadap para lelaki yang menyukainya sungguh teramat besar. Belum lagi ditambah dengan bunga iblis yang dipakainya untuk meracuni otak kami semua. Jika aku melarikan diri, dalam hitungan hari aku pasti mencarinya kembali. Itu karena bunga iblis membuat kami ketagihan dan selalu bergantung kepada Dewi Hua. Hingga akhirnya, dalam pelarianku yang terakhir, aku diselamatkan oleh Hu Hujin. Ia sedang dalam perjalanan di tengah hutan. Aku disekapnya berhari-hari sehingga ketagihanku akhirnya menghilang seluruhnya. Dengan sabar beliau merawatku dan menasehatiku. Karena sangat berhutang budi, akhirnya aku mengabdikan diri kepada beliau. Jelas Cuka Tong. Aku juga tahu, orang seperti kau tidak mungkin mau saja kusuruh-suruh kemana-mana. Haha, kita tidak punya ikatan apa-apa, tapi kau sungguh patuh kepadaku. Tentulah pasti ada orang yang memerintahkanmu untuk patuh kepadaku. Kalau bukan Hu Hujin, aku tidak tahu siapa lagi, kata Chiosan. Lanjutnya, ketika dulu aku sempat diculik oleh Mokau, aku sempat ditolong oleh serombongan orang yang menyamar menjadi tentara kerajaan. Ilmu mereka hebat dan bermacam-macam. Sejak lama aku memikirkan siapa mereka, dan aku kemudian mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orangnya Hu Hujin yang bertugas mengawalku. Kau tahu kenapa Hu Hujin sangat tertarik denganmu? Tanya Cuka Tong. Ia membutuhkan tenagaku, jawab Chiosan.
Benar sekali, pada awalnya aku heran mengapa kau begitu penting di matanya. Tapi setelah beberapa lama aku bersama denganmu, aku baru mulai melihat sebabnya. Pandangan Hu Hujin memang jarang salah. Kau berada di kapal juga karena perintahnya, bukan? Ya, ia menyuruhku mengawalmu. Karena pasukan yang dikirim untuk mendampingimu sudah mati semua. Tewas oleh mendiang Angsoat. Tapi aku sama sekali tidak diperbolehkan turun tangan. Hanya mendampingi dan melaporkan saja, kata Cukatong. Lalu katanya, menurutmu, mengapa ia begitu tertarik dengan masalah ini semua? Setiap orang punya kepentingan. Dalam pandanganku, Fu Hujin hanya ingin kekuasaan. Tidak ada orang yang boleh lebih berkuasa daripadanya. Cukatong hanya tersenyum. Chiosan pun tersenyum. Tapi yang paling masuk akal adalah, sejak dulu ia memang sudah bersaing dengan Dewi Hua. Hahaha, tepat, kata Cukatong. Sepatu yang kau pakai itu, apakah pemberian Dewi Hua? Tanya Chiosan. Benar. Kau masih mencintainya? Benar. Kau jatuh cinta kepada wanita terkaya dan tercantik sedunia? Tanya Chiosan. Kenapa lelaki yang jatuh cinta kepada wanita demikian adalah lelaki yang merendahkan dirinya sendiri? Jawab Cukatong. Lihat apa yang diperbuatnya kepadamu. Walaupun ia pernah menyakitiku, toh ia juga pernah membuat hatiku bahagia. Bahkan aku sempat berpikir apakah hidupku bisa terus berjalan tanpa dirinya. Bagi orang sepertiku, mendapat kesenangan seperti itu dari wanita tercantik dan terkaya di seluruh dunia sudah cukup memberiku rasa syukur yang besar. Kadang-kadang orang yang tersakiti hatinya juga suka melupakan bahwa di dalam hidup mereka, orang yang pernah menyakiti mereka itu dulu pernah memberikan kebahagiaan yang indah. Sayangnya manusia sebagian besar memang lebih suka mengenang kepedihan daripada mengenang keindahan. Untunglah Cukatong bukan orang seperti itu. Cukatong adalah bagian dari yang disebut penggetar langit. Orang-orang yang tetap melakukan yang terbaik walaupun mereka disakiti dan dikecewakan. Yang tetap berdoa dan mengharapkan yang terbaik secara tulus dan ikhlas. Jika kita bisa melupakan kebaikan orang, kenapa tidak juga sekalian melupakan keburukannya? Bukankah dengan begitu hidup menjadi tenang dan damai? Bukankah dengan begitu langkahmu menjadi ringan dan tatapanmu matamu menjadi terang? Orang-orang yang hidupnya ringan, tentulah jauh lebih berbahagia. Karena hidup bahagia bukan hanya kau temukan dalam cinta. Kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan yang tak bisa hilang walaupun kau tak memiliki apapun di dalam hidupmu. Kau tak memiliki apa-apa, tapi kau tetap bisa bahagia. Apalagi yang bisa diambil darimu? Karena segala asal-muasal kesedihan adalah berawal dari kehilangan. Jika kau tak memiliki apa-apa yang bisa hilang, memangnya kau bisa bersedih? Ini pengalaman yang mudah, namun sayangnya tidak banyak manusia yang mau mengakui. Tentu saja, jika manusia mau mengakui, masakah masih ada kesedihan di muka bumi ini? Chiosan memandang kagum kepada Cukatong. Lelaki yang terluka oleh cinta memang biasanya menjadi bahan tertawaan. Tetapi terhadap orang-orang seperti Cukatong mau tak mau Chiosan harus kagum. Tidak mudah menjadi orang baik-baik terhadap orang yang sudah menyakitimu. Lama mereka saling diam. Lalu Chiosan berkata, itulah sebabnya sejak awal aku pun mencurigaimu. Curiga apa? Orang sepertimu tidak mungkin mau diperintah orang lain jika tidak memiliki alasan yang benar-benar kuat. Bahkan jika kaisar yang memberi perintah sekalipun, jika kau tak mau, tentu tak kau laksanakan. Kau pikir aku mau melaksanakan permintaan-permintaanmu karena Hu Hujin menyuruhku untuk mematuhimu? Chiosan mengangguk. Kau salah, aku melakukan apa yang kau suruh, karena aku kagum kepadamu. Aku yakin kau memiliki alasan lain. Apa? Tanya Cukatong. Jika kau sudah bekerja untuk Hu Hujin, pertentangan batin dirimu tentu timbul jika kini kau harus berhadapan dengan Dewi Hua. Lalu, kau berusaha sekuat tenaga agar ia tidak mati, bukan? Setidaknya dengan kerja kerasku melayanimu dan melayani Hu Hujin,
Masa aku tak boleh meminta sedikit pengampunan kepadanya? Tidak usah. Apakah dosanya sedemikian besar? Bukan, tapi karena persahabatan kita, tanpa kau memberi hutang budi kepadaku pun, tanpa kau menuruti permintaan-permintaanku pun, aku tetap akan mengabulkan permintaanmu untuk mengampuni Bewi Hua. Cuka Tong menatap pemuda di depannya itu. Sepanjang hayatku, baru ku dengar ada manusia yang berkata ini kepadaku, kata Cuka Tong. Itu karena sepanjang hayatku pula, aku belum pernah menemukan sahabat seperti kau, Tukas Chiosan. Mereka saling diam dan menenggak arak. Kadang-kadang arak paling nikmat jika diminum di dalam kesunyian. Kadang-kadang sahabat paling berarti jika ia bersamamu di dalam kesunyian. Dua hal terbaik dalam hidup sudah ada di sana, apalagi yang mereka risaukan? Untuk apa kita ke Butompai? Tanya Cuka Tong tiba-tiba. Segala sumber masalah ada di sana. Dari sanalah kita mulai penyelidikan.